Israel mulai kacau. Tak kenal lelah warga Israel demonstrasi lagi desak Perdana Menterinya mundur. Ratusan warga Israel kembali berunjuk rasa di sekitar kediaman dinas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 7 Februari 2021 malam. Ini merupakan unjuk rasa setiap akhir pekan yang sudah berlangsung sejak 7 bulan lalu untuk mendesak pengunduran diri Netanyahu. Unjuk rasa bahkan tetap berlangsung di musim dingin serta tingginya risiko paparan COVID-19. Masa mendesak Netanyahu mundur terkait persidangan kasus korupsi yang sedang berlangsung serta krisis COVID-19 yang membuat perekonomian negara jadi terpuruk. Netanyahu disalahkan atas kehancuran ekonomi negara di mana pengangguran mencapai persentase 2 digit setelah menerapkan serangkaian lockdown nasional. Mereka menilai Netanyahu tidak bisa menjabat sebagai Perdana Menteri saat diadili atas 3 tuduhan korupsi, yakni penipuan, melanggar kepercayaan sebagai pejabat, dan juga suap. Sidang akan dilanjutkan pekan ini. Israel mulai melonggarkan lockdown nasional untuk ketiga kalinya pada Minggu, namun tetap memberlakukan beberapa pembatasan. Kasus infeksi COVID-19 terus meningkat Israel meski negara itu dianggap paling sukses di dunia dalam vaksinasi COVID-19. Sementara itu, akal bulus Perdana Menteri Israel terkuak. Benjamin Netanyahu janjikan seorang Muslim Arab jadi menterinya jika menang pemilu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat 6 Februari 2021 menjanjikan akan menunjuk orang Arab Israel sebagai kandidat Muslim pertama yang masuk dalam daftar calon menteri jika Partai Likud menang pemilu pada Maret mendatang. Saya bangga bahwa Nail Swabi, seorang pendidik terkenal yang telah mendedikasikan waktunya bertahun-tahun untuk masyarakat Arab, bergabung dalam daftar sayap kanan Partai Likud. Hal itu disampaikan Netanyahu dalam sebuah video yang diunggah di Facebook serta dilansir dari AFP pada Jumat kemarin. Saya akan menamainya sebagai Menteri untuk Kemajuan Masyarakat Arab di pemerintahan saya, katanya berdiri di samping Swabi. Sebuah keterangan di video mengatakan itu akan menjadi pertama kalinya seorang warga Muslim Israel bergabung dengan Likud. Beberapa orang Arab Druze pernah menjabat sebagai anggota parlemen Likud. Pengumuman Netanyahu bertepatan dengan pembelotan gerakan RAM dari Joint List, sebuah koalisi partai-partai Arab yang dalam pemilu Israel pada Maret 2020 telah mencapai skor tertinggi 15 kursi di Knesset pada legislatif Israel dengan 120 kursi. Pemimpin gerakan Islam konservatif Mansur Abbas pada Desember abstain dari pemungutan suara untuk membubarkan parlemen, sebuah langkah yang ditafsirkan sebagai tanda dukungan untuk Netanyahu dan putusnya hubungan dengan partai Joint List lainnya. Netanyahu juga baru-baru ini meluncurkan kampanye untuk memenangkan hati orang-orang Arab Israel. Ia mengunjungi beberapa distrik mayoritas Arab dalam pembukaan pra-pemilu Israel. Di komunitas yang telah lama menuduhnya melakukan rasisme tersebut. Dalam upaya menyemangati pemilih sayap kanan di hari pemungutan suara pada 2015, dia memperingatkan bahwa orang-orang Arab Israel memberikan suara berbondong-bondong dan menyarankan kelompok sayap kiri telah membawa warga Arab ke tempat pemungutan suara. Dalam kunjungan langka ke kota utara Nazaret, kota Arab terbesar di Israel, Netanyahu menjanjikan investasi dan inisiatif anti kejahatan dan meminta maaf atas pernyataan yang berpotensi menyinggung masa lalu. Orang Arab Israel rata-rata adalah orang Palestina dan keturunannya yang bertahan tinggal di tanah mereka setelah pembentukan negara Yahudi pada 1948. Jumlahnya ada sekitar 20% dari sekitar 9 juta penduduk negara Israel. Menurut survei oleh Institut Demokrasi Israel atau ID, 66% orang Arab Israel melihat kampanye Netanyahu adalah rayu yang tidak tulus kepada mereka. Secara hukum, orang Arab Israel memiliki hak yang sama dengan warga negara Yahudi, namun mereka mengatakan bahwa dalam praktiknya terjadi diskriminasi di pekerjaan, perumahan, kepolisian, dan juga kebutuhan pokok lainnya. Mereka juga menyebutkan bahwa ada Undang-Undang 2018 yang mendefinisikan Israel sebagai negara bangsa orang Yahudi dan memberi orang Yahudi hak unik untuk menentukan nasib sendiri di sana. Sementara itu,
Menhan Israel sambangi markas Depkorps, ancaman terselubung ke Iran. Menteri Pertahanan Benny Gantz pada hari Minggu mengunjungi markas besar Depkorps, unit pasukan pertahanan Israel yang ditugaskan untuk melakukan operasi jauh di luar perbatasan negara. Media setempat menggambarkannya sebagai ancaman terselubung yang ditujukan pada Iran. Kantor Gantz mengatakan kunjungan tersebut untuk meninjau rencana operasional. Gantz yang membentuk Depkorps pada tahun 2012 saat menjadi kepala staf IDF bertemu dengan komandan unit tersebut, Mayor Jenderal Itay Feruf dan kepala staf IDF Afif Kohafi. Dalam kunjungan tersebut, Menhan diperlihatkan perubahan-perubahan yang terjadi yang dilakukan terhadap Korps sejak dia memutuskan untuk menjadikannya sebagai kepala staf, rencana operasional Korps dan kesiapan berbagai unit yang akan melaksanakannya. Itu yang disampaikan kantor Gantz seperti dikutip Times of Israel, Senin 1 Februari. Depkorps IDF adalah unit multidisiplin bayangan yang bertanggung jawab atas operasi militer di luar perbatasan Israel, dan aktivitasnya hampir selalu dirahasiakan. Jika IDF melakukan serangan terhadap Iran, Depkorps kemungkinan akan memainkan peran sentral dalam mempersiapkan dan melaksanakannya. Kunjungan itu dilakukan beberapa hari setelah Kohafi mengatakan dalam pidatonya bahwa dia telah memerintahkan militer untuk menyusun rencana baru untuk melakukan serangan terhadap Iran untuk mencegah Republik Islam memperoleh senjata nuklir. Panglima militer itu juga mengkritik niat Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk kembali kesepakatan nuklir Iran jika Teheran kembali mematuhi perjanjian tersebut, dengan mengatakan langkah seperti itu akan buruk dan bukan hal yang benar untuk dilakukan. Gantz awalnya menegur panglima militer tersebut atas pernyataannya yang terbuka dengan mengatakan bahwa diskusi tentang kebijakan Israel terhadap Iran harus tetap dilakukan secara tertutup. Namun Gantz kemudian menarik kembali kritik tersebut dengan mengatakan bahwa Kohafi adalah kepala staf yang sangat baik. Gantz berterima kasih kepada para prajurit dan komando korps serta unit-unit yang beroperasi di bawahnya atas aktivitas mereka dan kesiapan mereka untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai skenario operasional baru dan menantang yang dihadapi negara Israel dan IDF. Dalam pidatonya Selasa lalu, Kohafi mengatakan bahwa karena sentrifugal yang ditingkatkan dan persediaan uranium yang diperkaya yang terus meningkat, Iran bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin berminggu-minggu untuk membuat bom nuklir jika rezim Teheran memutuskan untuk bergegas ke depan dan membuat senjata nuklir. Iran dapat memutuskan bahwa dia ingin membuat bom, baik secara diam-diam atau dengan cara yang provokatif. Berdasarkan analisis dasar ini, saya telah memerintahkan IDF untuk menyiapkan sejumlah rencana operasional. Selain yang sudah ada, kami sedang mempelajari rencana ini dan kami mengembangkannya di tahun mendatang, kata Kohafi.